Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rasanya pagi ini luar biasa sekalian. Kita berada di Bumi Empat Petulai. Suasana pagi cerah luar biasa sekalian. Iklimnya sejuk. Ya. Alamnya indah. Kekayaan alamnya berlimpah ruah. Kehidupan masyarakatnya dibungkus dengan adat budaya yang sangat kental. Kita menyaksikan bersama tadi. Dan kondisi demikian saya kira patut dan amat sangat harus kita syukuri sekalian. Saya betul-betul memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap kegiatan kita pada pagi hari ini. Kemasannya sangat bagus. Sangat bagus, harus kita akui. Kalau kegiatan-kegiatan diselenggarakan seperti ini, tertata dengan baik, rondon acaranya juga berjalan dengan bagus, harus kita puji sekalian, harus kita apresiasi. Dan bagi daerah-daerah yang belum mampu seperti ini harus mau berbenah, Kalau kabupaten kota menyambut kegiatan tingkat provinsi seperti ini, rasanya tidak sulit untuk membangun Bengkulu ini sekalian. Maka saya kira dalam kesempatan yang sangat baik ini sudah sepatutnya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan kita selalu bersyukur apa yang sudah kita dapatkan selama ini, pada masa-masa yang akan datang akan jauh lebih baik, baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya. Maka dalam kesempatan yang sangat baik ini, terimalah salam hormat dan penghargaan dari saya yang setinggi-tingginya. Ini terutama kepada tuan rumah sekalian, Bupati, Wakil Bupati, beserta seluruh jajaran FKPD, tim penggerak PKK. Sekali lagi kita berikan aplaus yang luar biasa dengan terselenggaranya acara pagi siang hari ini dengan baik. Yang saya hormati Inspektur Utama dari BKKBN Republik Indonesia, dan sekaligus sampaikan salam hormat kami kepada Kepala BKKBN Pak Chandra, yang beliau beberapa saat yang lalu juga pernah hadir di Provinsi Bengkulu yang kita cintai ini. Yang saya hormati anggota DPD RI Republik Indonesia Dapil Bengkulu, unsur forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bengkulu, ada Pak Dandrem, ada Kajati Bengkulu, ada yang mewakili dari Kapolda, dari Pengadilan Tinggi, Ketua DPRD, dan tentunya yang saya hormati dan saya banggakan para bupati, wali kota seprovinsi Bengkulu, beserta seluruh tim penggerak PKK, Dharma Wanita, ibu-ibu Bayangkari, ibu-ibu Persit, dan seluruh pejabat struktural di lingkup pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, para tokoh agama, tokoh masyarakat, awak media, tentunya adik-adik anak-anakku sekalian yang tergabung di dalam Duta Gengre, Pik Air di sekolah-sekolah, tentunya masyarakat Rejang Lebong sekalian yang amat sangat saya cintai. Terkait dengan sambutan saya dalam kesempatan yang sangat baik ini, Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan mengharapkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka kegiatan peringatan Hari Keluarga Nasional ke-24 tahun 2017 tingkat Provinsi Bengkulu, sekaligus penandatanganan berita acara pengalian kewenangan penyuluh KB dan petugas lapangan KB dari kabupaten kota ke pemerintah pusat, launching ke kampung keluarga berencana di 128 kecamatan seprovinsi Bengkulu, dan sekaligus pencanangan sekolah siap kependudukan. Pagi siang ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terkait dengan beberapa agenda itu Bapak sekalian, pertama,
Ini hubungannya dengan peringatan Hari Keluarga Nasional. Saya kira Bapak Ibu dan sekalian, harapan kita selaku pemimpin di daerah secara berjenjang dari semua institusi, dan kalau kita turunkan posisi kita sebagai kepala keluarga di dalam rumah tangga sekalian, pasti satu-satunya ada yang paling utama menjadi harapan kita adalah kita ingin melihat anak-anak kita sehat, anak-anak kita ceria, anak-anak kita memiliki karakter dan moral yang baik, anak-anak kita memiliki kemampuan dan kemandirian yang kuat, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun bagi kita selaku orang tua dan pemimpin daerah untuk melepas mereka menatap masa depan dengan kondisi persaingan sekeras dan seberat apapun. Nilai-nilai seperti itu Bapak sekalian hanya akan dapat dibangun dengan baik kalau semuanya berawal dari keluarga yang berketahanan. Tidak bisa dipungkiri Bapak sekalian. Karena mengapa? Keluarga itu adalah titik simpul utama Bapak sekalian untuk berkumpul dan berinteraksinya semua nilai yang saya sampaikan tadi. Anak-anak kita saya kira boleh pintar di sekolah, namun dia tetap kental dengan etika. Boleh dia juara nasional dalam semua perlombaan, namun dia tetap santun dan rendah hati. Boleh dia punya orang tua yang kaya raya, namun dia tetap punya sikap peduli dan empati Bapak sekalian. Itulah yang namanya nilai-nilai karakter. Yang saya kira siapa yang punya kewajiban dan kemampuan untuk menanamkan nilai-nilai ini? Pastilah kita, kedua orang tuanya, ayah bundanya, ibu bapaknya di dalam keluarga. Maka melalui momentum peringatan Hari Keluarga ini saya berharap besar Bapak sekalian, dengan para orang tua dalam skup keluarga, mari kita tanamkan betul tanggung jawab itu, agar kita mampu menjadikan keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama. Ini tidak main-main Bapak sekalian. Sehingga anak-anak kita ketika keluar dari rumah betul-betul menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang mandiri, pribadi yang bisa mencerahkan kehidupan orang lain. Tidak ada sedikit pun kecemasan kita sebagai orang tua kalau bapak ibunya bisa menanamkan karakter yang positif, sebagaimana tema Hari Keluarga Nasional tahun 2017 ini, bagaimana membangun keluarga yang berkarakter itu Bapak sekalian. Saya ulang lagi tema kecilnya ini Bapak sekalian. Boleh cerdas, boleh berpendidikan tinggi bahkan pada strata doktor, namun jangan lupa karakternya harus kuat. Karakter jujur, karakter mandiri, karakter peduli, karakter pekerja keras, ulet. Ini penting sekali Bapak sekalian. Yang sekali lagi saya yakin betul itu hanya bisa ditanamkan di dalam lingkup keluarga kita masing-masing. Yang ketiga terkait dengan keluarga ini, kita selaku orang tua tidak usah berebut peran antara bapak dengan ibu. Kita semua punya posisi dan fungsi dengan kecerdasan yang berbeda Bapak sekalian, agar anak-anak kita betul-betul tumbuh sekali lagi dengan nilai karakter yang sangat baik. Kalau saya amati Bapak sekalian, kita selaku bapak harus cerdas, ibu juga sebagai ibu juga harus cerdas, namun titik tangkap yang harus kita tanam kepada anak-anak kita berbeda. Dengan ibu pasti anak-anak kita akan belajar bagaimana kasih sayang, bagaimana cinta, bagaimana empati, bagaimana peduli. Dengan siapa mereka belajar? Dengan ibunya. Bahkan kalau dalam siklus keluarga itu, anak itu mendapatkan kasih sayang itu sejak dalam kandungan dengan ibu. Ini nggak bisa dipikir sampai nanti mereka meninggal. Mereka terasa betul bahwa kasih sayang itu melekat dengan yang namanya bahasa ibu sekalian. Iya. Tapi kalau kita bapak-bapak ini sekalian, anak nanti baru tahu sadar bahwa kita sayang dengan mereka, bisa jadi nanti setelah kita tiada, mereka mau nyadar bahwa ternyata bapak itu luar biasa sayangnya dengan kita. Beda Pak titik tangkapnya dengan ibu. Ibu itu berusaha keras bagaimana anak-anak kita tidak jatuh, Pak. Dia upayakan, dia lindungi, dia protek sedemikian rupa agar anak-anak ini tidak jatuh. Itu ibu sekalian, itu ibu.
Tapi kalau kita bapak bagaimana? Ya, menimbulkan semangat, membangkitkan semangat ketika anak itu jatuh. Itu bapak sekalian yang berperan di situ. Jiwa kemandirian, kekuatan keulatannya itu maskulin yang muncul di situ, bukan feminim sekalian. Maskulin. Kalau ibu sekalian biasa dia mengajarkan anak-anak kita tentang pengalaman hidupnya, itu ibu. Bercerita kalau ibu saya dulu begini, kalau saya dulu begini, itu ibu sekalian. Tapi kalau kita bapak bagaimana? Ayo kita latih anak-anak kita agar mereka mendapatkan pengalaman dalam hidupnya. Beginilah ibu sekalian konfigurasi sinergitas antara peran orang tua, bapak dan ibu di dalam keluarga. Kalau peran-peran baik itu kita tunaikan secara sempurna, tidak usah takut dengan peredaran narkoba. Tidak usah takut dengan yang namanya kenakalan remaja. Karena sungguh sekali lagi anak-anak kita sudah kita bentengi, sudah kita bangun mentalnya dengan baik, sudah kita siapkan mereka mampu memproteksi dirinya. Kita siapkan mereka agar mereka tampil dalam situasi terburuk sekalipun. Insya Allah anak kita akan tetap fighting, akan tetap survive, mampu menghadapi tatanan masa depan ini dengan lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Itulah himbauan yang sangat substansial bagi saya terkait dengan peringatan Hari Keluarga Nasional pada tingkat Provinsi Bengkulu yang sangat membanggakan di Kabupaten Rejang Lebong pada pagi siang hari ini. Kemudian yang kedua, terkait dengan penyerahan pegawai, penyuluh KB dan petugas lapangan keluarga berencana. Saya kira inspektur administratifnya boleh pindah, kewenangan penggajiannya boleh pindah, tapi harmonisasi, sinergitas, tanggung jawab, hubungan emosional tetap pasti harus berada di lokasi kerja masing-masing. Artinya berada pada wilayah bupati wali kota di seluruh tanah air negeri yang kita cintai ini. Saya ulangi lagi, boleh kewenangannya berubah, namun operasional lapangannya tetap saya berharap berada koordinasi dan kendali bupati wali kota seprovinsi Bengkulu. Karena saya kira tujuan kita sama, Pak, bagaimana membangun republik ini dalam konteks BKKBN dengan jargon utamanya kan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Dan peralihan nomenklatur itu saya kira tinggal menyempurnakan saja sekalian. Kalau dulu cuma sebutannya penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, sekarang lebih luas pengendalian penduduk, ya, keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang menjadi simpul tugas Bapak Ibu sekalian. Maka sekali lagi saya berharapkan kepada kawan-kawan, walaupun jumlahnya ini Pak Inspektur dari tahun ke tahun ini selalu berkurang PLKB ini, di samping memang banyak yang pensiun, banyak yang beralih dari PLKB pindah ke sistem struktural di pemerintah kabupaten kota. Tapi saya kira tidak masalah. Ke depan saya kira analisis beban tugas tanggung jawab ini kita sampaikan ke Menpan Republik Indonesia, sehingga mudah-mudahan ke depan kita diberikan formasi untuk menambah penerimaan petugas lapangan KB termasuk penyuluhan pertanian yang memang kita rasakan dari waktu ke waktu jumlah itu semakin berkurang, padahal tantangan dan persoalan ke depan juga semakin tidak ringan yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan launching kampung keluarga berencana. Tahun yang lalu kita sudah melonsing 1 kampung keluarga berencana di setiap kabupaten kota seprovinsi Bengkulu. Artinya sudah ada 10 kampung KB yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan pada hari ini akan kita launching sebanyak 128, di mana setiap 1 kecamatan ada kampung keluarga berencana. Esensi pesan saya sekalian, saya harapkan ya kalau dari pihak TNI, Polri, saya sudah merasakan bagaimana sinergitas itu dalam bentuk TNI Manunggal, KB Kesehatan, termasuk bagaimana menggalang kegiatan-kegiatan TNMD. Kampung KB ini sesungguhnya adalah bentuk media coba kita menyatukan program dalam satu desa secara bersama-sama sekalian. Jadi semua infrastruktur bergabung, tidak saja hanya aspek dari sisi pembangunan keluarga, tapi bagaimana pemberdayaan ekonominya,
bagaimana pembangunan infrastrukturnya, bagaimana sektor pendidikan dan kesehatannya, maka Kampung KB ini bisa menjadi model bagaimana kita menggerakkan pembangunan berbasis desa yang dibangun atas dasar ketahanan keluarga. Sehingga kalau ini berhasil, Bapak sekalian, kita harapkan desa KB ini bisa menjadi pionir untuk menggerakkan kecamatan itu. Ternyata dengan konsep keluarga berencana seperti ini terintegrasi semua lintas sektor, kita harapkan sekali lagi bisa menjadi model pembangunan yang terintegrasi. Biarkan teman-teman dari BKKBN menjadi leadingnya, tapi keikutsertaan semua sektor termasuk instansi vertikal, unsur perbankan, BUMD, BUMN, saya kira menjadi sebuah keharusan untuk ikut menjadi ambil bagian di dalam program Kampung KB yang kita laksanakan ini. Terakhir, terkait dengan program pencanangan sekolah siaga kependudukan sekalian. Ini saya harapkan, dan pesan khusus juga nih Pak Bupati, ini juga menyangkut kewenangan, ini juga Bupati Wali Kota juga hadir. Beralihnya kewenangan SLTA, baik SMA maupun SMK ke Provinsi Bengkulu sama seperti KB dan PLKB. Kewenangannya boleh berpindah ke provinsi, tapi koordinasi, komunikasi, sinkronisasi, kebersamaan itu tetap sepenuhnya saya berharap di bawah kendali sepenuhnya Bupati Wali Kota yang ada di daerah-daerah. Saya tidak mau mendengar ini, kepala sekolah tolong sampaikan dengan Diknas Kabupaten Rejang Lebong, sosialisasikan dengan kepala-kepala sekolah itu, bahwa mereka tetap menjadi bagian dari pembangunan kabupaten kota. Jangan sampai misalnya keluar kalimat-kalimat yang nggak nyaman Pak di kuping kita ini. Itu tidak menunjukkan kedewasaan kita selaku pendidik dalam semua level. Sampai keluar kalimat, lah kami sekarang kan bukan dengan bupati lagi. Kami sekarang bertanggung jawab dengan gubernur. Kalau berpikir seperti ini Bapak sekalian, saya bukan marah, cuman rasanya prihatin saja. Kok kayaknya berpikirnya kerdil sekali gitu sekalian. Iya, dan juga kepala daerah kabupaten kota juga tidak boleh mengatakan, loh SMA sekarang tanggung jawab provinsi, kami tidak punya tanggung jawab. Nah kalau begini juga jangan Bapak sekalian. Yang kita didik, yang kita bina, yang kita pelihara, yang kita bangun dalam sektor pendidikan itu adalah warga masyarakat kita semua yang ada di kabupaten kota. Maka saya pesankan betul dengan kepala sekolah, ikuti kegiatan di kabupaten kota, sinergikan terus programnya. Saya itu sekalian telinga saya ini sampai mendengarkan yang paling kecil loh di lapangan. Sampai ada kepala sekolah diundang bupati hanya untuk ikut meramaikan kegiatan drum band dalam sebuah event. SMA mengatakan, loh kami sekarang bukan lagi dengan bupati. Ya saya katakan, ini masa kepala sekolah sampai ngomong begitu? Yang dibina ini warga siapa? Kita berhubungan ini dengan orang tua wali murid, warga penduduknya siapa ini? Kan kabupaten kota sekarang, kabupaten kota. Maka saya harapkan pengalihan kewenangan ini jangan membuat kita menjadi terkotak-kotak, menjadi seolah terbelah-belah, terpecah-pecah hanya karena kewenangan yang beralih dari kabupaten kota ke provinsi. Maka terkait dengan sekolah siaga kependudukan, saya berharap Pak Bupati tolong dibimbing betul bagaimana PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Ini sangat positif, saya mengikuti bagaimana kinerjanya di sekolah-sekolah. Kalau kemarin baru berkembang pada tingkat SLTA SMK, sekarang kita turunkan ini Pak Inspektur. Kemarin saya sampaikan dengan Diknas Bengkulu, coba sekarang buat surat edaran ke kabupaten kota bahwa pembentukan lembaga fungsional PIKR ini kita buat sampai ke tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama. Karena mengapa? Sekarang anak-anak kita ini proses pendewasaannya lebih cepat sekarang sekalian. Iya, usia pubertasnya lebih maju sekarang. Maka SMP harus sudah memulai kegiatan-kegiatan yang namanya PIKR, Ingri, generasi berencana. Kalau anak-anak Indonesia, anak-anak Bengkulu, anak-anak Rejang Lebong, betul-betul kita persiapkan masa depannya dalam konteks pembangunan kependudukan. Saya kira sekalian anak-anak kita insya Allah tadi prestasinya melambung tinggi, tapi tetap hati dan pikirannya itu membumi, guys sekalian. Iya, mereka bisa menjadi juara pada semua event,
namun tatapan pandangan masa depan mereka untuk betul-betul menjadi generasi yang baik itu betul-betul terpatri. Kenapa? Mereka punya perencanaan yang begitu baik tentang kondisi sekarang dan masa depan mereka. Maka saya kira himbauan-himbauan seperti ini nanti tolong di breakdown menjadi sebuah program yang implementatif dari seluruh SKPD agar betul-betul dapat dioperasionalkan secara sempurna dalam bentuk program pimpinan-pimpinan UPD secara manajerial di tingkat kabupaten kota. Kemudian sisi yang kedua, Bapak sekalian, ini agak keluar dengan konteks keempat acara yang saya launching. Ini penetapan program prioritas Bengkulu. Saya sudah awali di depan, ini bukan bahasa-bahasa klise politik. Rejang Lebong ini alamnya sejuk, kekayaan alamnya berlimpah ruah. Bupati sudah menyampaikan potensi pariwisatanya luar biasa, adat budayanya kental sekali. Rejang Lebong sudah kebagian paket Pak Bupati, beserta seluruh pejabat infrastruktur di bawahnya akan melaksanakan sebuah agenda yang namanya Golden Flowers Festival pada tahun 2020 yang akan datang. Tentunya event ini Pak Bupati tidak berdiri sendiri, dan untuk mencapai titik 2020 bisa didahului dengan event-event pendahuluan agar kalau ibarat maraton ada foreplay-nya dulu. Jangan langsung nanti tarung pada posisi langsung event nasional. Walaupun saya yakin ini sekalian, kalau melihat penataan, kesiapan, saya perhatikan semua Bupati. Mulai dari turun kita dari kendaraan penyambutan di sini, ini betul-betul sempurna pelaksanaan Hari Keluarga Bencana Bengkulu pada hari ini. Namun terkait dengan event festival Golden Flowers dari Rejang Lebong, paket ini nanti akan diakumulasi dengan festival-festival lain. Judulnya Golden Flowers Festival yang kita pusatkan di danau yang indah milik Pak Wakil Bupati itu sekalian. Danau ya, danau Harum Bestari kalau itu ya. Ini danau yang Pak Wakil Bupati rupanya sekalian. Dipusatkan di situ. Nanti akan ada ikutan-ikutan festivalnya. Ada jambore pemudanya, ada festival musik tradisionalnya, ada festival kuliner dengan tanaman hortikulturanya, ada festival mungkin kelompok-kelompok ormas masyarakatnya, ada festival, ada city tour kecil-kecilan, buat city tour wilayah Rejang Lebong dan sekitarnya, sehingga nanti dia betul-betul menjadi sebuah kemasan yang kaya. Judulnya Golden Flowers Festival, menggema seprovinsi Bengkulu, bisa ditangkap secara nasional, mudah-mudahan didengar juga oleh dunia internasional sekalian. Kalau kemasannya baik, jangan kita bayangkan oh nanti cuma nonton kebun bunga yang Pak Bupati sampaikan, bukan. Itu judul besarnya saja. Di dalam ada festival ternak, boleh. Iya. Ada misalnya jambore gengre, ikutkan juga. Harus begitu. Ada juga jambore pramuka, jambore KNPI, semua sekalian. Kita gerakkan semua elemen masyarakat ini sehingga betul-betul semua sumber daya sekecil apapun sekalian dimunculkan ke permukaan, dan ini adalah Rejang Lebong yang membanggakan itu. Ini yang harus kita catat. Maka kemarin sudah saya sampaikan pada kami rakor bersama dengan Bupati Wali Kota. Saya katakan 5 festival besar, di mana Rejang Lebong kebagian Golden Flower Festival, kemudian Kepahyang kebagian Mountain Valley Festival yang kita pusatkan di Kabawetan, kemudian Lebong kebagian dalam bentuk River Lake Festival dalam bentuk dayung, arung jeram dan sebagainya, kemudian Kota Bengkulu kebagian Bengkulen Festival, ya itu sekali lagi akan menjadi sebuah kemasan bersama yang tanggung jawab penuhnya ada di kabupaten kota. Provinsi Bengkulu nanti Bupati melalui OPD teknisnya silakan koordinasi dengan Pemprov, melalui OPD teknisnya, melalui Bapedanya, supporting, dukungan, sharing program apa yang perlu dilakukan oleh Bengkulu agar kegiatan di kabupaten itu bisa berjalan dengan baik. Inilah bentuk sinergitas saudara sekalian, inilah bentuk kebersamaan yang coba saya bangun sebagai catatan saya meneruskan ya keberlanjutan program. Ini betul-betul sebagai penutup saya sampaikan kepada Jang Pat Betulai, masyarakat Kabupaten Rejang Lebong, terkait dengan kondisi daerah kita beberapa saat yang lalu memang terasa berat Bapak sekalian. Nuansa kebatinan saya betul-betul bisa mengatakan bahwa ini adalah musibah dan problem kita bersama.
Maka saya pamit dan mohon izin dengan keluarga besar Jangpat Petulai, saya akan meneruskan baik dalam konteks keluarga, konteks kemasyarakatan, konteks kepemimpinan daerah, agar sekali lagi saya tidak ingin Provinsi Bengkulu dengan kejadian ini kita menjadi setback, mundur ke belakang, apalagi timbul faksi-faksi yang tidak kita kehendaki, sehingga itu tentu pasti akan mengganggu kinerja pembangunan yang akan kita harapkan berjalan dengan baik pada masa-masa yang akan datang. Jadikanlah saya, walaupun saya Tun Selatan, menjadi keluarga besar, ya, Tun Jangpat Petulai, ya, itu berharap betul saya, karena sekali lagi hubungan kedekatan kekeluargaan, ya, sikap rasa empati emosional yang terikat dengan baik, saya kira itu menjadi hal yang sangat penting agar saya dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik. Dan sebagai penutup yang terakhir, saya akan mampu menjalankan pemerintahan ini dengan baik dan sempurna kalaulah Bupati Wali Kota betul-betul menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjalanan program yang akan saya lakukan secara bersama-sama, termasuk dengan pimpinan-pimpinan Kajati, Pak Dandrem, Kapolda, ya, pengadilan tinggi, perguruan tinggi, sekarang maaf tidak saya sapa, termasuk dengan senator-senator kita, ya, kemudian DPR RI Dapil Bengkulu. Kalau elemen yang saya sebutkan ini sekalian komunikasinya terbangun dengan baik, termasuk dengan kawan-kawan DPRD, provinsi dan kabupaten kota, rasanya sesulit apapun, mungkin sepelik apapun persoalan yang kita hadapi, pastilah akan ringan kita angkat secara bersama-sama. Dan tidak usah ragu, Bengkulu ini bagus, masyarakat Bengkulu ini punya cita-cita yang sama, semangat yang sangat kuat, nilai kultural yang sangat kental. Kita semua pasti semua ingin melihat Bengkulu ini lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat Hari Keluarga Nasional ke-24 tahun 2017. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bisa membawa kebaikan untuk langkah kita pada masa-masa yang akan datang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau ada penyampaian saya kurang berkenan bagi hati Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya mohon kiranya untuk dimaafkan, termasuk kalau di dalam sambutan saya ini saya penyebutan sapaan ada yang terlupakan untuk tidak saya sebut. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf, dan tentunya tidak mengurangi rasa hormat dan bangga saya atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan kepada Bapak